Pernahkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji seseorang atau suatu kaum di depannya? Artinya memuji secara langsung di depannya, tidak main belakang, ya. Nah, jawabannya ternyata adalah pernah. Imam Al-Ghazali radhiyallahu an pernah menerangkan dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin jilid 1 halaman 230, beliau mengatakan annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusni ala qaumin fi wujuhihim lisiqatihi biyaqinihim wa ilmihi bi anna dzalika la yadurruhum bal yazidu fi raghabatihim fil khair faqala liwahid innahu sayyidu ahlil wabar. Ya, jadi maksudnya Rasulullah SAW itu pernah gitu memuji suatu kaum di depan kaum itu gitu. Jadi secara langsung dia puji di depan kaum itu, kaum tersebut, ya. Maka dia berkata kepada seseorang yang ada di kaum itu, innahu sayyidu ahlil wabar. Sesungguhnya dia adalah tuannya penduduk kampung Wabar. Jadi ini kalimat dalam rangka pujian, ya, memuji kaum tersebut. Kenapa Rasulullah SAW melontarkan pujian itu? Lisiqatihi biyaqinihim. Karena Rasulullah percaya dengan keyakinan mereka, ya, dengan keimanan mereka. Wa ilmihi bi anna zalika la yadurruhum. Dan Rasulullah tahu bahwa kalau mereka dipuji itu tidak akan membahayakan mereka, tidak akan membuat mereka menjadi melakukan hal-hal yang buruk, ya, terjerumus kepada kesombongan, keangkuhan atau kesewenang-wenangan dan lain sebagainya. Bal yazidu fi raghabatihim fil khair. Bahkan pujian itu akan menambah keinginan mereka, kegemaran mereka di dalam melakukan hal-hal yang baik, ya. Nah, jadi ini diantaranya, dan hadis ini diriwayatkan antara lain oleh Imam Ibnu Hibban dalam As-Siqat, serta juga oleh para perawi hadis lainnya, ya. Kemudian suatu saat Rasulullah SAW juga pernah mendengar perkataan seseorang, yang mana perkataan seseorang ini membuat diri beliau kagum, ya, dengan perkataan tersebut. Maka Rasulullah SAW berkata, ya, kepada orang itu, inna minal bayani lasihron. Sesungguhnya sebagian penjelasan itu mengandung sihir. Sihir di sini artinya adalah hal yang menarik atau hal yang memukau. Ini adalah kalimat pujian kepada orang itu karena penjelasan orang itu mengandung hal yang menarik gitu, hal yang membuat kita menjadi terpesona atau memukau mendengarnya, ya. Nah, jadi saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada dasarnya memuji seseorang, ya, baik di depannya atau di belakangnya, itu tidak apa-apa sebenarnya, kalau kita meyakini, ya, bahwa pujian kita itu tidak akan membahayakan orang itu gitu. Misalnya kalau kita puji orang ini, ya, di depannya, ya, orang ini tidak akan sombong, tidak akan menjadi angkuh, tidak akan menjadi lupa diri, tidak akan malah menjadi senang-senang, atau tidak akan malah menjerumuskan dia melakukan hal-hal yang buruk yang lainnya gitu, ya. Dia akan biasa-biasa saja. Maka nggak apa-apa memuji seorang itu. Bahkan orang yang beriman itu, ya, orang yang beriman itu yaitu orang yang meyakini bahwa dirinya ini hanyalah suatu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dirinya tidak punya daya apa-apa, tidak punya kemampuan apa-apa, tidak punya kekuasaan apa-apa, tidak punya kelebihan apa-apa. Semua hanya anugerah Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada satupun nikmat yang dia miliki. Yang punya semua apa yang ada padanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini kalau dipuji justru malah membuat imannya meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang mengatakan, "Idza mudihal mu'min robal iman fi qalbihi." Apabila seorang mukmin dipuji,
maka meningkatlah iman di hatinya. Kenapa saudara? Kok meningkat imannya? Karena dia tahu bahwa ini bukan kemampuan dia. Apa yang dipuji orang kepadanya, apa kebaikan dirinya yang nampak oleh orang lain yang membuat dia dipuji, itu bukan punya dia, bukan kuasa dia, bukan kehebatan dia. Itu hanya semata-mata nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang tumbuh adalah rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tumbuh adalah rasa semakin kagumnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tumbuh adalah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia sadar bahwa segala sesuatunya itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan dia menjadi sombong, tidak akan dia menjadi angkuh, tidak akan dia menjadi lupa diri dan lain sebagainya. Oleh karena itu Imam Sufyan Ats-Tsauri juga mengatakan, ya, man arafa nafsahu lam yadurruhu madhun nas. Barang siapa yang kenal dengan dirinya, maka pujian manusia tidak akan membahayakannya. Nah, jadi memang kalau seseorang itu tahu hakikat dirinya ini siapa, bahwa segala sesuatunya itu sebenarnya hanya milik Allah, dia hanya seorang hamba yang terima titipan, dia hanya seorang hamba yang lemah yang tidak punya kemampuan apa-apa sebenarnya, ya nggak akan ada, nggak ngefek itu. Pujian-pujian itu nggak akan membuat dia jadi besar kepala dan lain sebagainya, nggak akan. Ya. Justru akan menambah imannya kepada Allah, rasa syukurnya kepada Allah, rasa kagumnya kepada Allah, dan rasa kecenderungannya untuk berbuat kebaikan. Sedangkan kalau kita menemukan ada hadis-hadis Nabi yang kesannya kok melarang orang melontarkan pujian kepada orang lain gitu, seperti hadis Nabi yang menyuruh lemparkanlah tanah kepadanya gitu kan, kepada orang yang suka memuji, ya kan. Nah, itu apabila pujian itu diberikan kepada orang yang pujian itu membahayakannya gitu. Contoh, orang ini kalau dipuji dia malah akan sombong, karena ada orang seperti itu yang nggak tahu diri, ya. Kalau dipuji malah sombong, ya. Kalau dipuji dia malah tambah angkuh, kalau dipuji dia malah menjadi kejelekannya. Nah, itu orang seperti itu nggak boleh dipuji. Maka hadis-hadis yang seakan-akan melarang orang memuji itu ya ditujukan kepada orang-orang yang seperti itu, yang kalau dipuji dia malah terjerumus kepada keburukan. Apakah itu kesombongan, apakah itu keangkuhan, atau hal-hal lain yang dilarang oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.